Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan tentang definisi operasional variabel, populasi, dan sampel. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Sofi Salsabila dengan NPM 211, Nuris Malia dengan NPM 053, Dimas Pratama dengan NPM 084, Nesya Nindira Madila dengan NPM 061, dan Vindra Alfitra dengan NPM 091. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi operasional variabel dan definisi skala pengukuran. Definisi operasional adalah definisi dari peneliti untuk menggambarkan sebuah istilah tentang metode dan konsep riset yang ditandai dengan menyebutkan tindakan pokok seperti manipulasi dan observasi. Itu menurut Dempsey. Sedangkan menurut Nur Salam, definisi operasional ialah semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional, sehingga mempermudah pembaca atau penguji dalam mengartikan makna penelitian. Lalu selanjutnya yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Macam-macam skala pengukuran. Skala nominal sendiri adalah tingkatan paling sederhana pada tingkatan pengukuran. Skala nominal tidak dapat dioperasikan secara matematis, seperti tambah, kurang, kali, atau bagi. Lalu selanjutnya skala ordinal. Skala ordinal merupakan data dengan memperhatikan adanya urutan. Yang selanjutnya skala interval. Tingkatan skala ini berada antara skala ordinal dan nominal. Karakteristik yang ada dalam skala ordinal masuk dalam skala interval. Yang membedakannya, skala interval memiliki satuan skala atau satuan pengukuran yang standar dan jarak antara kategori dapat diketahui. Skala interval tidak memiliki titik nol yang sesungguhnya. Yang terakhir yaitu skala rasio. Secara mendasar, skala rasio sama dengan skala interval. Yang membedakannya itu hanyalah skala rasio mempunyai titik nol yang sesungguhnya. Dengan demikian, skala rasio atau perbandingan antara kategori bisa diketahui dengan jelas. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang dimiliki dari populasi itu. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Menurut Nawawi Margono tahun 2004 121 mengungkapkan beberapa hal alasan tersebut, yaitu yang pertama ukuran populasi, yang kedua masalah biaya, yang ketiga masalah waktu, yang keempat percobaan yang sifatnya merusak, yang kelima masalah ketelitian, yang keenam masalah ekonomis. Yang terakhir yaitu ada teknik sampling. Menurut Margono 2004, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama, probability sampling. Menurut Sugiono 2001, probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Teknik sampling ini meliputi yang pertama simple random sampling, lalu yang kedua ada proportionate stratified random sampling, lalu yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir ada cluster sampling atau area sampel. Yang terakhir yaitu non-probability sampling. Menurut Sugiono 2001, non-probability sampling yaitu teknik yang tidak memberi peluang bagi anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Teknik sampling ini meliputi yang pertama sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling.